Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah tersebut berbunyi, man sabaqa ilal mubahati fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang lebih dahulu memperoleh barang-barang yang mubah, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Barang siapa yang lebih dahulu memperoleh barang-barang yang mubah, maka dia yang paling berhak mendapatkannya. Apa yang dimaksud dengan barang-barang yang mubah ini? Yang dimaksud dengan barang-barang yang mubah dalam konteks ini adalah barang-barang yang boleh digunakan. Boleh digunakan ini memiliki dua kemungkinan. Atau barang-barang yang boleh digunakan ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, barang tersebut tidak ada yang memilikinya sama sekali. Kemungkinan yang pertama, barang-barang tersebut tidak ada yang memilikinya sama sekali. Maka orang yang lebih dahulu mendapatkan barang yang demikian, dia berhak untuk menggunakan dan memilikinya. Dia berhak untuk menggunakan dan memilikinya karena tidak ada pemiliknya. Kemungkinan yang kedua, barang tersebut menjadi hak bersama yang memiliki orang banyak. Apabila keadaannya demikian, maka dia berhak untuk mendapatkannya, maksudnya adalah mendapatkan manfaatnya, tidak memilikinya. Ya, makanya harus dibedakan ya antara dua keadaan ini. Man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan benda-benda atau barang-barang yang mubah, maka dialah yang paling berhak terhadapnya. Kalau barang tersebut belum ada pemiliknya, dia paling berhak untuk menjadi pemiliknya. Dia juga yang paling berhak untuk memanfaatkannya. Kalau sudah ada pemiliknya, misalnya pemiliknya orang banyak, dia menjadi hak bersama, maka dia paling berhak terhadapnya, maksudnya adalah paling berhak untuk menggunakannya. Setelah dia selesai menggunakannya, baru orang lain. Kaidah ini ditunjukkan oleh hadis yang sangat dekat maknanya dengannya, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man sabaqa ila ma lam yasbiqhu muslim fahuwa lahu. Barang siapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan oleh muslim yang lainnya, maka barang tersebut menjadi hak dia. Maka barang tersebut menjadi hak dia. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan oleh muslim yang lainnya, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. Hadis ini dari sisi sanad dhaif atau lemah, namun maknanya sahih, karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan maknanya yang sanadnya sahih. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Zaid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man ahya ardan mayyitah fahiya lahu." Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan tersebut menjadi miliknya. Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan tersebut menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan lahan yang mati di sini adalah lahan yang tidak ada pemiliknya. Bukan lahan yang sudah ada pemiliknya, kemudian pemiliknya tidak menggarapnya. Ya, jangan salah mengartikan hadis ini. Hadis ini mengatakan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan tanah yang mati bukan hanya tanah yang tidak digarap, tapi tanah yang tidak digarap dan tidak ada pemiliknya. Kalau misalnya ada orang yang datang ke tanah tersebut, kemudian membuat sumur di tanah itu, maka tanah itu menjadi milik dia. Atau misalnya tanah tersebut ya tidak ada pemiliknya, kemudian dibersihkan sama orang, maka orang tersebut yang paling berhak terhadap tanah itu. Atau misalnya tanah tersebut tanah yang becek, ya rawa-rawa, kemudian tidak ada pemiliknya, ada orang datang. Ada orang datang, kemudian dia datang dengan tanah dari luar, kemudian ditaruh di situ, sehingga tanah tersebut menjadi lebih tinggi dari tanah yang lainnya, sehingga tidak ada becek lagi, sehingga dia bisa menggunakannya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ya, misalnya tanah ya dipenuhi dengan batu-batuan, tidak ada yang memiliki tanah tersebut, kemudian dia menyingkirkan batu-batu itu, setelah itu dia tanami, maka tanah tersebut menjadi haknya dia. Ya, inilah yang dimaksud dengan hadis ini, man ahya ardan mayyitah fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maksudnya tanpa pemilik dan tidak digarap, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Ya. Dan maknanya sama dengan hadis yang tadi. Maknanya semakna dengan hadis man sabaqa ila ma lam yasbiqhu muslim fahuwa lahu. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki oleh seorang muslim pun, maka barang tersebut menjadi miliknya. Kalau bentuknya tanah, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Hadis lain juga yang semakna dengan hadis ini, dan hadis ini juga sahih, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Barang siapa yang membangun dinding, maksudnya barang siapa yang memagari tanah
maka tanahnya menjadi miliknya. Barang siapa yang membuat pagar di suatu kawasan, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ya, ini khusus untuk apa? Untuk tanah-tanah yang belum ada pemiliknya. Kalau sudah ada pemiliknya, maka tidak boleh melakukan yang seperti ini. Makanya dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walaysa li'irqin zalimin haqqun." Usaha yang zalim itu tidak diberikan hak sama sekali. Ya, tidak bisa mendatangkan hak sama sekali. Kalau misalnya dia tahu itu tanah milik orang, kemudian dia menggarapnya, dia memagarinya, maka garapannya tidak dihargai sama sekali. Dindingnya atau pagarnya pun tidak dihargai sama sekali. Orang yang memiliki tanah boleh merusaknya. Boleh mengatakan kepada orang yang menanam di atas tanahnya atau yang memagari tanahnya, dia boleh mengatakan, pagarmu sana ambil, tanpa dia harus mengganti harga pagar itu. Begitu pula ketika tanah seseorang ditanami oleh orang lain tanpa izin, kemudian pemilik tanahnya datang, kemudian melihat ya seperti itu, maka pemilik tanah berhak untuk mengatakan dan memerintahkan kepada orang yang zalim itu, sana ambil tanamanmu, sana hilangkan tanamanmu dari atas tanahku. Ya, dia berhak seperti itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaysa li'irqin zalimin haqqun. Usaha yang zalim itu tidak memiliki hak sama sekali. Taib. Orang yang memagari tanah dan tanah tersebut adalah tanah yang mati, statusnya tidak ada pemiliknya, maka tanah tersebut bisa menjadi miliknya. Dialah yang paling berhak terhadap tanah itu. Kemudian yang berkaitan dengan hak bersama, ya, sesuatu yang menjadi hak bersama, maka orang yang mendapatkan sesuatu tersebut dialah yang paling berhak untuk menggunakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Jangan sampai salah seorang dari kalian mengusir orang lain dari majelisnya, kemudian dia duduk di majelis itu. Jangan sampai salah seorang dari kalian menyuruh orang yang sudah duduk di suatu tempat untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut paling berhak dengan tempat itu. Kalau dia bukan orang yang paling berhak terhadap tempat itu, maka tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang lain untuk mengusir dia dari tempat itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengusir orang lain atau menyuruh orang lain berdiri, kemudian kita menduduki tempatnya tersebut. Dan di sini ada nilai yang sangat tinggi, ya. Di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain. Islam memerintahkan kita untuk memuliakan orang lain. Walaupun yang duduk di tempat tersebut adalah orang yang derajatnya lebih rendah dari kita, misalnya dia rakyat biasa. Sedangkan yang datang adalah pemimpin. Yang datang misalnya orang yang penting, ya. Maka tidak ada hak bagi dia untuk mengusir orang lain dari tempat yang sudah dia duduki sebelumnya. Kenapa demikian? Karena syariat Islam sudah memberikan hak kepada dia. Syariat Islam sudah memberikan hak kepada dia terhadap tempat itu. Maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengusir dia dari tempat tersebut. Maka
Ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita semena-mena terhadap orang lain. Taib. Ini ya, dari hadis ini kita sangat jelas ya bisa memahami bahwa ketika seseorang sudah duduk di suatu tempat ya, dan tempat tersebut adalah hak bersama, maka dialah yang paling berhak untuk menempati tempat itu. Taib. Contoh penerapan kaidah ini. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita dan contohnya sangat banyak sekali. Di antara contohnya adalah ya, di sini disebutkan contoh pertama, orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik, maka dialah yang memiliki tanah tersebut. Dan ini sama persis dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Man ahya ardan mayyitah fahiya lahu. Barang siapa yang menggarap tanah yang mati, ya maksudnya adalah tanah yang tanpa pemilik, ya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Baik. Contoh yang kedua, sini disebutkan orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya. Karena hutan dan lautan beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus, ya. Hewan-hewan yang ada di hutan, ya, itu tidak ada pemiliknya secara khusus. Sehingga orang yang berburu di dalam hutan, dia paling berhak terhadap hewan yang dia buru. Lautan juga demikian. Ikan-ikan yang ada di lautan tidak ada pemiliknya. Ya, pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi manusia tidak memilikinya ikan-ikan tersebut. Sehingga ketika ada orang mendapatkan ikan-ikan itu, maka dialah yang paling berhak terhadap ikan-ikan itu. Tidak boleh orang lain ya kemudian mengambil ikan yang sudah dia dapatkan. Karena tidak ada pemilik khususnya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini. Sehingga apapun yang ada di bumi ini, selama tidak ada pemiliknya ya dari manusia, maka Allah bolehkan untuk kita gunakan. Allah bolehkan untuk kita miliki, ya, selama tidak ada atau belum ada pemiliknya dari manusia. Karena itu milik Allah dan Allah mengizinkannya untuk digunakan. Baik. Contoh yang ketiga tidak disebutkan di dalam buku ini, ya. Saya perbanyak contoh biar lebih mudah dan lebih jelas arti dari kaidah yang sedang kita bahas. Contoh yang ketiga adalah hak cipta. Seseorang misalnya dia menciptakan sebuah alat. Kemudian alat tersebut dipatenkan. Maka alat tersebut menjadi haknya dia. Kalau ada orang lain yang ingin membuat alat seperti itu, maka dia harus izin dulu. Karena sekarang pemiliknya sudah ada. Sudah dimiliki oleh seseorang. Ya, hak cipta ini ya bisa masuk ke dalam kaidah kita. Man sabaqa ilal mubahat fahiya lahu. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan hal-hal atau barang-barang atau sesuatu yang mubah, maka dia yang paling berhak, fahuwa ahaqqu biha, dia yang paling berhak terhadapnya. Hak cipta dulu tidak ada di zaman awal Islam, ya. Tapi sekarang hak cipta dilindungi. Hak cipta dianggap
harta kekayaan. Sehingga di zaman kita ini ketika ada sesuatu yang sudah dipatenkan, maka tidak boleh bagi orang lain untuk meniru yang persis dengan barang tersebut kemudian dinamai dengan nama yang sama. Ya, karena dia orang yang mematenkan tersebut, dia yang paling berhak terhadap hak ciptanya. Ya, dan hak cipta ini banyak sekali di zaman ini. Buku bisa dipatenkan, ya. Mesin bisa dipatenkan, ya. Program-program, ya. Program aplikasi-aplikasi bisa dipatenkan. Program di komputer bisa dipatenkan, ya. Penemuan-penemuan di bidang pengobatan bisa dipatenkan. Penemuan di bidang misalnya arsitektur, ya, bisa dipatenkan. Ya, dan ini sangat banyak sekali. Baik, contoh yang keempat adalah ketika kita melihat ada orang yang duduk di masjid. Kita tahu masjid adalah hak bersama. Setiap muslim dia berhak untuk duduk di masjid, ya. Maka tidak boleh ada seorang pun yang melarang seorang muslim untuk duduk di masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Masjid itu rumah Allah, Allah yang memilikinya. Dan Allah ketika memiliki sesuatu, Allah mengizinkan manusia untuk menggunakannya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Ketika masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita boleh menggunakannya. Ya, kita boleh menggunakan tempat yang ada di masjid tersebut untuk kita duduki. Sehingga kalau ada orang yang datang ke masjid untuk duduk, tidak boleh bagi seorang pun untuk melarang dia duduk di tempat tersebut. Dan tidak boleh ada orang lain, ya, mengusir orang di dalam masjid. Tidak boleh ada orang lain mengusir orang yang sudah duduk di masjid, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ini tidak boleh, ya. Dan ini harus diperhatikan. Kecuali apabila ada aturan-aturan yang mempertimbangkan maslahat. Ya, misalnya sekarang ini kalau masjid di malam hari tidak ditutup, bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dibolehkan bagi DKM dia untuk menutup masjid. Agar apa? Agar masjid tersebut tidak disalahgunakan. Sehingga ketika DKM ingin menutup masjid dan konsekuensinya adalah mengeluarkan orang-orang yang tadinya duduk di masjid, maka tidak masalah. Tidak masalah bagi DKM untuk mengusir atau mengeluarkan orang yang duduk di dalam masjid ketika sudah ada aturan itu. Karena aturan tersebut adalah aturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Dan kita harus tahu bahwa maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Maslahat umum itu harus lebih didahulukan daripada maslahat umum, ya. DKM ketika memutuskan masjid harus ditutup di jam sekian-sekian, ya, maka mereka tidaklah memutuskan keputusan itu kecuali karena kemaslahatan bersama, kecuali agar masjid tersebut tetap terjaga dengan baik, tidak disalahgunakan, ya, maka dibolehkan dibolehkan bagi mereka untuk mengeluarkan orang-orang apabila sudah sampai pada jam yang ditentukan. Ini, ya, saya jelaskan ini karena sebagian orang mengatakan masjid kan itu milik Allah, harusnya tidak boleh ditutup, harusnya dibuka terus.
Sebagaimana dahulu di awal-awal Islam tidak ada masjid yang ditutup. Maka kita katakan, ya, para ulama sudah menjelaskan kaidah yang sangat masyhur di kalangan mereka, la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadiyah bitaghayyuril azman. Tidak boleh diingkari adanya perubahan hukum ijtihadi, hukum yang berdasarkan ijtihad, dengan perubahan zaman atau karena perubahan zaman. Tidak boleh diingkari apabila hukum-hukum yang sumbernya adalah ijtihad itu berubah karena perubahan zaman. Di zaman dahulu kaum muslimin, ya, tidak berani menyalahgunakan masjid, dan mereka sangat mengagungkan kedudukan masjid, sehingga mereka sangat takut sekali apabila menyalahgunakan rumah Allah itu. Sehingga tidak masalah di zaman dahulu masjid dibuka 24 jam. Karena memang keadaan orang di zaman dahulu, ya, sangat berbeda dengan keadaan orang di zaman ini. Di zaman ini banyak dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Saya tidak katakan semuanya, saya juga tidak katakan kebanyakan, tidak. Tapi banyak dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tidak menghormati masjid sama sekali. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri ada masjid-masjid yang digunakan untuk berpacaran. Ada masjid yang digunakan untuk minum minuman keras. Mereka menunggu kaum muslimin keluar dari masjidnya. Jam 11 malam, jam 12 malam mereka masuk. Ada yang pacaran di sana, ada yang minum minuman keras, ya. Ada orang-orang yang mereka tidak mau ngontrak rumah, padahal mampu. Mereka memanfaatkan masjid sebagai rumah mereka. Dan mereka tidak menjaga kehormatan masjid. Dan akhirnya banyak yang seperti ini. Kalau masih dibiarkan seperti ini, ya, terbuka, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka kemaslahatan umum akan menjadi hilang. Ada orang-orang di zaman ini, ya, mencuri kas masjid. Kas masjid dicuri, subhanallah. Di mana penghormatan mereka terhadap rumah Allah tersebut? Keadaannya sudah berbeda. Tidak seperti di zaman dahulu. Maka apabila hukum berbeda, maka ini tidak ada masalah. Karena hukum di zaman dahulu tersebut sesuai dengan asalnya. Asalnya itu memang milik Allah. Dan Allah membolehkan kepada siapapun untuk menggunakannya. Tapi sekarang, karena apabila hukum tersebut tetap dilakukan seperti itu, maslahat umum kaum muslimin menjadi terganggu, maka kita boleh menutup masjid tersebut untuk mendahulukan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, ya. Adapun tadi kemaslahatan beberapa individu tersebut, ya, maka kita bisa tinggalkan untuk meraih atau untuk sampai kepada kemaslahatan umum kaum muslimin. Baik. Contoh yang berikutnya adalah apabila orang yang menghadiri suatu tempat di suatu kajian misalnya, maka orang tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tempatnya. Orang tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tempatnya. Apabila misalnya, ya, ada orang menempati suatu tempat di sebuah majelis ilmu, kemudian dia kebelet, ya, dan akhirnya ke toilet. Dia meninggalkan sesuatu di tempatnya. Maka tidak boleh ada orang lain yang menempati tempat itu.
tidak boleh ada orang lain yang menempati tempat itu. Kenapa? Karena dia ma'dzur. Dia punya alasan yang syar'i untuk meninggalkan tempat itu dan kembali lagi. Dia kebelet, ya akhirnya dia harus ke toilet. Maka ya ketika dia menginginkan tempat itu, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang paling berhak terhadap tempat itu. Tidak boleh ada orang lain yang menempati tempat itu sampai dia meninggalkannya, dia tidak menginginkannya. Baru ya ketika itulah orang lain boleh menempatinya. Contoh yang berikutnya adalah apabila ada orang ya mencari kayu bakar di hutan. Ketika ada orang mencari kayu bakar di hutan, ya, maka dialah yang paling berhak dengan kayu bakar itu. Karena apa? Karena kayu bakar yang ada di hutan adalah minal mubahat. Ya, sesuatu yang dibolehkan untuk digunakan. Tidak ada pemiliknya, ya. Atau misalnya kayu bakar tersebut adalah ranting-ranting yang jatuh dan pemiliknya tidak mau menggunakannya. Maka dibolehkan ya bagi orang yang mencari kayu bakar untuk mendapatkan kayu itu. Dia lebih berhak. Begitu pula rumput, ya. Rumput ini hak umum. Rumput ini hak bersama, walaupun di atas tanah orang lain. Walaupun di atas tanah orang lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan itu, bahwa rumput termasuk hak bersama, ya. Kecuali kalau tempatnya dipagar. Kecuali kalau tempatnya dipagar dan orang yang memiliki tempat tersebut tidak menginginkan ada orang lain yang masuk. Ya, ini masalah lain. Tapi kalau misalnya tempatnya tidak dipagar, ya, dan terbuka untuk umum, maka siapapun berhak untuk mengambil rumputnya. Ya. An-nasu syuraka'u fi tsalath. Ya. Manusia itu memiliki hak bersama di dalam 3 hal, ya. Di antaranya adalah rumput, ya. Al-ma'u wal kala'u wa an-nar. Ya. Jadi ada air, ada rumput, ada api. Ini hak bersama sehingga tidak boleh ada orang yang mengharamkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hak tersebut, ya, itu menjadi hak bersama. Baik. Contoh yang lain ya seperti tempat di pasar. Apabila ada pasar yang diperuntukkan untuk semua orang, bukan yang di kios-kios, ya. Kalau di kios sudah ada pemiliknya itu. Ada pemilik khususnya. Ada orang yang berhak dan dia khusus menggunakan tempat itu. Tapi ada pasar yang dibuka memang sebagai fasilitas umum. Pemerintah misalnya ya menyediakan tempat bagi orang yang ingin berjualan di tempat tersebut. Dibuka secara umum, ya. Nanti kalau misalnya selesai sudah disuruh pulang semuanya. Barang-barangnya menjadi tidak ada. Ya, barang-barangnya dibawa semuanya. Maka tempat-tempat yang seperti ini, ya, cara untuk menentukan siapa yang paling berhak terhadap tempat tersebut adalah orang yang paling pertama kali datang ke tempat itu. Dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Dan sekarang ini juga terjadi di tempat-tempat kajian, ya, karena kajian itu biasanya, ya, apalagi yang ustadz-ustadznya banyak dihadiri oleh kaum muslimin, ya, di sana akan banyak tempat-tempat yang diperuntukkan secara umum untuk para penjual, untuk para pedagang, ya. Maka siapapun yang datang pertama kali, dialah yang paling berhak terhadap tempat-tempat itu. Tidak boleh pedagang datang belakangan, kemudian dia menggunakan tempat itu, ya. Karena ini hak bersama. Maka siapapun
yang paling dahulu mendapatkannya, dialah yang paling berhak terhadap tempat itu. Contohnya lagi, misalnya ya, sungai yang umum, ya. Ini airnya tidak boleh dimonopoli. Airnya tidak boleh dimonopoli. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sungai itu? Yang paling berhak adalah orang yang tanahnya paling dekat. Maksudnya bukan berarti dia memiliki sungai secara penuh, tidak. Maksudnya dialah orang yang harusnya pertama kali mendapatkan manfaat dari sungai itu. Kalau misalnya sungai itu sungai pengairan, ya, maka orang yang paling dekat dengan sungai tersebut, dia yang paling pertama kali mendapatkan air sungai itu. Dia sudah selesai, baru orang yang setelahnya. Karena dialah orang yang paling dekat dengan sungai itu. Maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya yang pertama kali. Ya, ini contoh-contoh ya, dan contoh yang lainnya sangat banyak ya. Namun saya melihat contoh-contoh yang ada sudah bisa kita gunakan untuk memahami dengan baik ya kaidah yang sedang kita bahas ya. Man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dialah yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut ya. Maka tadi kita harus memahami di sana ada sesuatu yang mubah yang belum ada pemiliknya. Kalau sesuatu yang mubah tersebut belum ada pemiliknya, maka orang yang pertama kali mendapatkannya dialah yang memilikinya. Dialah yang paling berhak terhadapnya. Kalau sesuatu tersebut milik bersama, maka orang yang pertama kali mendapatkan sesuatu tersebut dialah yang paling berhak untuk memanfaatkannya. Ya. Ini yang harus difahami dengan baik ya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan bisa difahami dengan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Dr. Musyafa Adarini hafizahullah ta'ala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Begini, Ustaz, di depan rumah kami tinggal itu ada tanah kosong. Pemiliknya kedua orang tua mereka sudah meninggal. Ya. Mereka mempunyai 5 orang anak. Yang 2 tinggal di dekat tanah tersebut. Yang tiganya di tempat lain. Ada tetangga memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam sayuran, buah-buahan, dengan meminta izin pada salah satu seorang anak saja. Ya. Dengan begitu hasil dari itu mereka memberi kami, tetangga tersebut, ketika hasil panen itu memberi kami. Kami ragu untuk memakannya, Ustaz. Karena dia hanya meminta izin pada seseorang anak saja, sedangkan yang 4 lain tidak. Bagaimana ini, Ustaz? Mohon maaf Bapak, itu status tanahnya, kepemilikannya atas nama orang tuanya atau atas nama anak-anak? Betul, tanah warisan, Ustaz. Tanah warisan dari orang tua ya Pak? Ya, betul. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Bapak. Sekian Ustaz dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Ya, karena itu adalah tanah warisan, ya maka haknya otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Hak kepemilikan tanah tersebut secara otomatis ya
berpindah ke para ahli waris. Sehingga ketika kita ingin menggunakan tanah itu, maka harusnya kita izin kepada semua ahli waris atau perwakilan mereka. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menjadi wakil, maka kita meminta izin kepada semuanya. Tapi kalau misalnya kita bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai wakil, ya maksudnya kita mendapati salah satu dari mereka itu sebagai wakil dari semua ahli waris, maka kita cukup ya meminta izin kepada orang tersebut karena dia menjadi wakil bagi yang lain. Kemudian siapakah yang berhak untuk menerima hasil dari sewa tersebut? Kita katakan karena itu hak waris, maka semua ahli waris berhak mendapatkan bagian dari uang sewa tersebut sesuai dengan kadar warisannya. Sesuai dengan kadar warisannya. Kalau misalnya si fulan kadar dari warisannya misalnya dari tanah itu 1/6, maka dia berhak mendapatkan 1/6 dari keuntungannya. Yang si fulan misalnya dia mendapatkan dari tanah tersebut misalnya 1/3, maka dia dapat 1/3 dari hasil sewa tersebut. Ya, itu yang sebaiknya dilakukan, ya, dan itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia sudah menggunakannya, dia sudah minta izin kepada sebagian dari ahli warisnya, dan dia misalnya ragu apakah mereka itu wakil ataukah tidak, maka dia boleh ya misalnya meminta izin kepada yang lain. Ya, dia boleh meminta izin kepada yang lain setelah itu. Ketika diizinkan maka alhamdulillah. Ya. Ketika diizinkan maka alhamdulillah, dan mereka tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil sewa tanah tersebut, ya, karena banyak masyarakat tidak tahu bahwa hak waris itu hak yang sudah dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak waris itu hak yang sudah dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya tidak mau menerima, maka harta tersebut menjadi miliknya. Karena Allah yang sudah menentukan bahwa itu miliknya. Dengan meninggalnya seseorang, maka harta waris ini itu menjadi milik orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipaksa oleh Allah untuk memiliki itu. Makanya berhati-hatilah bagi mereka yang menginginkan pembagian yang sama. Sudahlah, ini kan anaknya semuanya. Laki-laki dan perempuan harusnya sama. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu kezaliman. Karena Allah sudah menentukan haknya masing-masing dari ahli waris tersebut. Kalau misalnya anak perempuan harusnya mendapatkan setengahnya anak laki-laki, tapi kemudian akhirnya dia mendapatkan yang sama, maka yang lebihnya itu bukan hak dia. Lebihnya itu adalah uang yang haram, ya. Makanya kita harus ya sangat berhati-hati dalam masalah ini. Ya, uang yang haram itu uang yang panas. Maksudnya uang yang panas ini adalah uang yang sangat besar kemungkinannya mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, adakah solusi ya kalau misalnya ingin disamakan? Ada solusinya, tapi juga agak ribet. Solusinya adalah setiap anak harus tahu bagiannya masing-masing. Bagian sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diketahui oleh dia. Kemudian setelah itu dia tahu ya berapa yang harus dia sedekahkan kepada saudaranya. Berapa yang harus dia sedekahkan kepada saudaranya. Dia ikhlaskan itu untuk saudaranya agar saudaranya mendapatkan sesuatu yang sama dengan dia. Dia punya kewajiban untuk menerapkan syariat Allah, ya. Sehingga dia harus tahu, oh
saya itu sebenarnya mendapatkan misalnya ya 100 juta. Itu hak saya. Ya, dan saya terima hak ini. Kemudian setelah itu yang 20 juta ini harus saya keluarkan agar menyamakan kepada menyamakan hak untuk yang lain. Ya. Maka dia tahu berapa hak dia dan dia tahu berapa yang dia berikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Kalau tidak demikian, maka ketahuilah hak yang diambil melebihi hak dia sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rizal yang berada di Kalimantan. Nah, khotat selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ayub di Bekasi. Abu Ayub di Bekasi, silakan. Iya, mau bertanya Ustadz. Di perumahan biasanya di bagian depan banyak orang ambil sumur bor dari tanah yang bukan haknya. Ada di sebelah depannya itu ada di depan selokan, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Sebaiknya ya dihindari hal ini. Sebaiknya hal ini dihindari karena itu adalah haknya umum, ya, bukan untuk pribadi. Kemudian dikhawatirkan yang seperti itu bisa memberikan mudarat yang besar terhadap kepentingan umum, ya. Kemudian dari sisi peraturan, ya, dari sisi peraturan kemungkinan besar ya yang seperti itu tidak dibolehkan. Kemungkinan besar yang seperti itu tidak dibolehkan karena itu adalah bentuk memanfaatkan sesuatu yang menjadi hak bersama untuk kepentingan individu tertentu, ya. Dan ini jelas ya tidak selaras dengan sikap amanah, dan ini termasuk di antara bentuk sikap khianat terhadap kepentingan umum. Sehingga kalau kita ingin yang membuat sumur bor, ya, maka buatlah di tempat kita sendiri. Buatlah di tempat kita sendiri. Ya, tidak masalah ya kita mengorbankan sedikit harta, tapi nantinya harta kita jelas-jelas ya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kita melakukan sesuatu yang seperti itu yang akhirnya kita menjadi ragu sendiri, kita terjatuh ke dalam perkara yang syubhat seperti itu, ya. Dan harta kita yang kita keluarkan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih kekal, ya. Maka ya hindari hal-hal yang seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana hukumnya bila ada orang yang menyewa atau mengontrak rumah dalam jangka waktu tertentu dan di halaman rumah tersebut ada tanaman pohon mangga dan pohon rambutan? Pertanyaannya, selama rumah tersebut masih dalam masa kontrak dan pohon mangga dan rambutan itu berbuah, apakah ada hak orang yang mengontrak memetik atau menikmati buah-buah tersebut atau harus seizin yang punya rumah? Dan bagaimana pula kalau buah tersebut masak di pohon dan jatuh dengan sendirinya ke tanah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Pada asalnya ya, ketika seseorang
menyewa tanah, ya maka semua yang ada di tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh dia. Semua yang ada di tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh dia. Kalau manfaatnya adalah dengan dimakan, maka boleh, ya boleh bagi dia untuk memanfaatkan buah tersebut dengan memakannya. Pada asalnya demikian. Ya, kalau misalnya tidak ada perjanjian, bagaimana Ustadz? Tidak ada perjanjian masalah buah-buahan itu. Kita katakan boleh. Pada asalnya demikian. Pada asalnya akad yang diperuntukkan atau objeknya tanah, maka yang ada di atas tanah tersebut taba', hukumnya mengikuti. Ya, kalau tanahnya disewa berarti itu bertanda atau itu dalil, itu bukti bahwa pohonnya juga disewa, sehingga pohonnya boleh digunakan. Kalau manfaat dari pohon tersebut adalah buah, maka buahnya boleh dia makan, buahnya boleh dia jual. Ya, ini pada asalnya demikian. Kecuali apabila pemilik tanah tersebut mengecualikannya. Seperti misalnya, saya sewakan rumah ini, tapi pohon tersebut buahnya tetap menjadi hak saya. Tidak boleh kamu menjualnya, tidak boleh kamu memakannya misalnya. Maka seperti ini tidak dibolehkan ya bagi penyewa untuk mengambil atau memanfaatkan pohon tersebut. Kecuali kalau misalnya dia mengambil, dan dia makan langsung di tempat itu, maka insya Allah tidak ada masalah. Ini pengecualian karena ada hadis lain ya. Kalau dia mengambil, dia makan di situ, ya, dia tidak menyimpannya di rumah, ya maka insya Allah tidak ada masalah di sini. Tapi kalau dia bawa kresek, kemudian dia bawa ke rumah, ya maka menjadi tidak boleh lagi. Ada hadis yang mengatakan demikian, bahwa apabila ada seseorang melewati sebuah pohon, dia menginginkan buah di pohon tersebut, ya, dan tidak ada yang memagari, tidak ada pagarnya, ya, maka dia dibolehkan untuk mengambil buah dari pohon tersebut, ya, tapi tidak boleh dia bawa, dia makan di situ. Tidak boleh dia membawanya keluar, ya. Tapi kalau makan di situ tidak menjadi masalah. Yang penyewa tersebut juga demikian, ya, karena dia di dalam rumah tersebut, ya, tentunya tidak ada pagar antara dia dengan pohon itu, ya, sehingga apabila dia ingin memetiknya maka tidak ada masalah. Tapi kalau memetik kemudian menyimpannya di dalam, maka ini menjadi tidak boleh, ya. Intinya tadi, ya, apabila seseorang menyewa rumah di dalam area rumah tersebut ternyata ada pohonnya dan tidak disebutkan di dalam akad, maka pohon tersebut, ya, mengikuti akad rumah. Pohon tersebut mengikuti akad rumah. Kenapa demikian? Karena pohon tersebut berada di tanah yang dia sewa, sehingga hukumnya mengikuti. Ketika dia boleh memanfaatkan rumahnya untuk ditempati, maka dia boleh memanfaatkan pohonnya untuk diambil buahnya. Apabila si orang yang menyewakan, ya, si pemilik pohon tersebut mengecualikan pohonnya, saya masih berhak terhadap pohon ini. Kalau rumah silahkan dimanfaatkan, tapi pohonnya saya yang punya hak, ya, saya kecualikan pohon, ya. Maka pada asalnya dia boleh mengambil, memetik. Kalau hanya memetik atau apalagi jatuh, ya. Kalau hanya memetik kemudian dia makan di situ tidak menjadi masalah. Ya. Tapi kalau dibawa ke rumah, disimpan, maka ini yang tidak boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini karena keterbatasan waktu yang ada. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana jika kayu bakar yang diklaim milik oleh seseorang, tetapi kayu itu tetap ditinggalkan di hutan, sementara ada orang lain yang mengambilnya karena memang tidak tahu kalau ada yang mengklaimnya? Pertanyaannya, apakah orang yang mengambil kayu tersebut dianggap telah mencuri, Ustadz? Syukron. Dia tidak dianggap sebagai orang yang mencuri, ya. Maksudnya mencuri yang menjadikan dia dipotong tangan, tidak, ya, karena kayu tersebut tidak diamankan oleh pemiliknya atau yang mengklaimnya. Tapi kalau dikatakan bahwa orang tersebut misalnya wajib untuk menggantinya, kita katakan iya, dia wajib menggantinya. Dia tidak berdosa ketika mengambil sesuatu yang dia kira tidak ada pemiliknya. Tidak ada dosa bagi dia. Dia punya alasan syar'i. Dia dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya. Tapi karena itu berhubungan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengganti hak orang lain tersebut. Ya, dia wajib mengganti hak orang lain tersebut. Dia tidak berdosa dari sisi mengambilnya, tapi dia punya kewajiban untuk menggantinya. Ya, kalau benar itu milik orang lain. Makanya ketika misalnya kayunya itu banyak sekali atau kayunya sedikit tapi sangat berharga sekali, misalnya kayu gaharu misalnya, dia lihat tidak ada yang memilikinya, akhirnya dia ambil, ternyata sangat mahal sekali, ya, kita kalau dikatakan itu mencuri, maka ini mencuri yang tidak memenuhi syarat, ya, sebagai had. Kalau dilakukan, ya, tidak memenuhi syarat, orang tersebut misalnya dipotong tangannya, tidak, ya, karena dia tidak berdosa di situ. Tidak berdosanya itu karena kejahilan dia. Tapi kalau misalnya pemiliknya menuntut orang tersebut untuk mengembalikan atau mengganti rugi, ya, maka orang tersebut yang mengambil harus mengganti rugi, ya, harus mengganti rugi, harus mengembalikannya. Kalau ada barangnya dikembalikan. Kalau misalnya sudah dijual, berapa hasil dari penjualan itu dia kembalikan, ya, itu kewajiban. Tapi mengambilnya tidak dikatakan sebagai tindakan mencuri, misalnya yang menjadikan seseorang harus dipotong tangannya. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.